Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam rahayu. Jadi kali ini saya sedang berada di sebuah tempat yang sangat viral dan pasti kalian sudah tidak asing lagi. Yang beritanya, mitosnya tempat ini adalah pusatnya kerajaan gaib, tempat berkumpulnya para makhluk-makhluk gaib. Di sini juga dulunya sempat tempat pelarian raja terakhir kerajaan Majapahit, dan juga konon dulu tempat presiden pertama Indonesia juga pernah berada di sini, yaitu Alas Ketonggo yang berada di daerah Ngawi. Ada jejak-jejak sejarah apa saja yang berada di Alas Ketonggo? Ikuti terus. Hutan keramat yang berada di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, yang dikenal dengan Alas Ketonggo Srigati. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, Alas Purwo dan Alas Ketonggo Srigati merupakan pasangan. Alas Purwo diyakini sebagai bapak hutan tanah Jawa, sedangkan Alas Ketonggo Srigati diyakini sebagai ibu hutan tanah Jawa. Perjalanan kali ini saya ditemani oleh sang juru kunci dan rekan saya. Ada tempat dan peninggalan apa saja di Alas Ketonggo Srigati ini? Langsung saja kita akan ditemani oleh sang juru kunci langsung. Suyitno, Pak nggih. Ya, Selaku apa, juru Pak? kunci. Juru kunci. Oke, Pak. Dan di sebelah kiri nanti kita akan menuju ke sebuah tempat keramat yang dinamakan apa, Pak? Palenggan Agung Srigati. Palenggan Agung Srigati. Ya. Oke, kita langsung menuju ke lokasinya, Pak. Ya, mari. Lokasinya nanti kita akan bertanya sama Mbak Yitno tentang siapa beliaunya dan caranya seperti apa. Yang jelas Alas Ketonggo adalah alas tua, Mbak nggih. Alas misteri. Alas mistis yang Ya. Kenal pemistisannya. misalnya. Palereman Alas Ketonggo Srigati Ngawi yang ramai pengunjung dikenal sebagai wisata spiritual pintu gerbang menuju alam gaib Gunung Lawu, yakni merupakan petilasan tempat istirahat Raja Prabu Brawijaya V sebelum bertapa dan hilang di puncak Gunung Lawu. Kali ini saya akan ditujukan oleh sang juru kunci tempat yang bernama Palenggahan atau Palenggan Sang Prabu. Dan inilah yang dinamakan Palenggahan Agung Srigati. Ya. Yang dimana di kiri kanan ini ada patung Ganesha, Mbak nggih. Ya, Ganesha. Mbak, ini dikunci atau sekedar Ya, cadar? Kita nggak bawa senter, tapi insya Allah penerangan cukup, Mbak nggih, di dalam. Boleh masuk, Mbak? boleh, monggo. Oke, Mbak Yit, di sini kan kita melihat banyak sekali ini termasuk Petilasan. apa namanya, seperti payung. Peninggalan. Peninggalan, Mbak ya? Ini tapi duplikatnya nih. Seperti apa itu, Mbak? Seperti mahkota, seperti songsong itu payung itu. Mm, Tumbak. Itu semua duplikat. Semua duplikat. Ya. Kalau yang aslinya Ya, memang aslinya ada dulu. sudah, dulunya ada, sekarang tidak ada. Mungkin dibawa ke Majapahit lagi mungkin. Begitu. Ya, Hmm, ya. Terus Mbah cerita dari keberadaan tempat ini, Mbah. Di mana ada sebuah tempat yang pasti ada peninggalan yang ya. sampai sekarang diruat ya kalau Ya. orang Jawa mengatakan ya. Jadi, Hmm, kalau tempat ini itu petilasan pertapaannya Prabu Brawijaya kelima. ya. Jadi waktu dia mau naik ke Lawu, dia itu dapat perintah batin suruh bertapa di Alas Ketonggo. Pertapanya di sini tuh, Jadi di Palenggan Agung di Palenggan Srigati. Agung sini Ya, sebelum naik ke Gunung Lawu. sebelum naik ke Gunung Lawu, topo di sini. Cuma lamanya berapa saya juga nggak tahu. Setelah dia mendapat perintah batin meneruskan perjalanan, Lukar Busono juga di sini. Lukar Busono itu maksudnya apa, Mbah? Maksudnya melepaskan baju ke Prabon dulu. Baju kerajaan itu di sini, terus ganti baju kuning seperti bajunya biku itu loh, Mas.
biksu-biksu gitu Ya, ya. seperti biksu itu Hmm. meneruskan perjalanan lewat Candi Cetho. Rute perjalanannya melalui Candi Iya, Cetho gitu ya. lewat Candi Cetho, dari Candi Cetho terus sampai ke atas di Pertapan Argodalem. Hmm. Dia bertapa di sana, akhirnya dia di Lawu. Terus Akhirnya. menamakan diri Sunan Lawu. Jadi di Sunan Lawu. Sunan Lawu atau Kajawen ya yang Lawu gitu aja. Hmm. Tapi busananya di tanggal kapan Iya dilepas di ditanggalkan sini di ya. sini, ditinggal naik ke sana baju kuning. Hmm. Terus ada nggak dari pihak kerajaan yang mencari beliau? Kan seorang raja kan tentunya ketika Loh, ini menghilang. pengikutnya kan banyak. Hmm. Seperti di Korik Hapit itu pengikut, Watu Dakon pengikut, Tugu Mas pengikut. Jadi yang tinggal di Tugu Mas itu para pujangga. Hmm. Yang di Korik Hapit itu patih prajurit. Hmm. Di Watu Dakon itu yang putri-putri dayang-dayang itu gitu. Jalan jadi sama prajuritnya yang ikut ke Lawu itu. Jadi bukan kok sendiri dia. Kita juga membaca artikel katanya ada putrinya yang dari Majapahit yang sempat mencari Nah, beliau itu siapa, Pak? begini, putrinya itu waktu melepaskan baju di sini yang nunggu putrinya. Hmm. Dewi Suhita. Itu putri dari Kencana Wungu. Yang menunggu waktu pelepasan. Ya, pelepasan itu jubahnya yang itu nunggu ya. bajunya itu. Jubah kebesarannya dilepas Ya di mungkin tubuh terus putrinya. dibawa pulang ke Mojopahit tuh sama Suhita. Dia kan nunggu ayahnya ke Lawu kan sampai turun kan lama. Terus replikanya ada nggak di sini jubahnya? Oh, Nggak nggak ada ada, ya? nggak ada. Cuman mahkota ya, Mbah? Iya, mahkota. Jadi ini mahkota rajanya. Ya, tumbak, payung. Jadi yang tertinggal di sini pusakanya sama mahkota gitu ya. Ya, Yang untuk baju kebesarannya itu dibawa pulang ke mungkin ya Majapahit. Ya, mungkin bawa anaknya itu. yang Dewi Suhita Dewi itu ya. Suhita itu yang dari Kencana Wungu itu. Putri dari Kencana istri yang Wungu. Kencana Ya, Wungu gitu, ya. Mbak. Oke. Coba kita keluar, Mbak. Kita Iya. cerita lagi di luar. Oke. Iya, Mbah Yet. Jadi alas Ketonggon ini terkenal dengan alas tua yang terkenal kemistisannya ya, Mbak ya. Iya, betul. Pernah juga saya dengar cerita yang folklor ya dari ya cerita turun-temurun. Katanya di hari-hari tertentu itu ada di kawasan sini seperti pasar atau rame gitu, pernah? Ya terjadi pernah itu? aja. Seperti Wong apa di itu, Mbak? sini ada orang apa itu orang punya apa tuh sound itu loh Mas ditangkap seminggu di sini kok. Sound system. Iya, ditangkap seminggu, dibayar uang juga, dijemput, diantar. Orang Wali Kukun kok. Menurut dia tuh ditangkap di Alas Ketonggo, tapi Alas Ketonggo nggak ada yang mantu, nggak ada yang punya hajatan. Tapi 1 minggu di sini. Pernah ada kejadian pemilik sound system gitu ya, yang tiba-tiba ada orang yang nyuruh untuk ya ada warga ditanggap. yang punya gawe gitu ya. Ya punya gawe gitu katanya seminggu. Orangnya itu habis diantar pulang tuh besoknya ke sini tuh tanya kok mantu kok seminggu kok kaya mengan gitu. Padahal tidak ada orang mantu desa sini. Jadi selama 1 minggu itu akhirnya juga dibayar ya? Ya dibayar penuh. Nyata diantar sama yang nanggap. Pulangnya ambilnya itu diantar. Perasaannya orangnya ya seperti kampung biasa ya biasa gitu ya? Kampung biasa. Dia ya dikasih makan ya biasa gitu. Jadi tidak kok diam gitu enggak, ya biasa gitu. Seperti yang pada umumnya yang gitu pada ya? umumnya masyarakat gitulah. Terus uang itu yang diterima itu juga asli? Asli. Nggak berubah jadi daun Asli lah gitu? itu orang sini sampai sekarang masih kerja di sini Mas. Tapi enggak tahu di mana Alas Ketonggo enggak bangun, katanya kok bangun. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ada orang yang bekerja? Ada orang sini. Nanti 1 bulan pulang, diantar dia. Diantar sampai jalan sini gitu, nanti kamu naik. Lah nanti mau ke sini ya dijemput sampai situ. Letaknya di mana itu, Pak? Letaknya orangnya itu bekerjanya di mana gitu nggak tahu? Ya nggak tahu, di sini tidak ada bangunan. Di sini itu kan nggak ada bangunan, tapi orang sini itu sampai anaknya ini kuliah loh masih kerja di sini. Dan sampai sekarang ya? Ya katanya kerja di bangunan. Padahal di sini nggak ada proyek, Mbak? Nggak ada. Mau sudah dari
SMP kelas 3 kok dia kerja itu kok. Sampai kelas 3 sampai punya Sama anak. orang Madiun, sama orang Parang. Makanya tetangganya cari ke sini itu kok bikin apa kok lama gitu loh. Kok proyek kok nggak habis-habis Ya, gitu ya. itu orang Parang itu ke sini membuktikan kerja apa kok lama kok nggak barbar gitu. Parang Magetan itu loh. Iya, dan logikanya ya ketika mulai SMP Bang ya, Iya, sampai punya anak sekarang ya. sampai kuliah kok. Sampai anaknya kuliah. Sampai anaknya kuliah itu dengan kerja secara gaib. Iya. Tapi untuk menghidupi keluarganya kan nyata bisa bayar Iya, kuliah. iya, Berarti kan bisa. uang nyata gitu Bang ya. Tiap bulan tuh pulang. Tiap 1 bulan sekali. Sebulan sekali pulang. Diantar. Pernah juga ada Mbak, katanya hutan ini terlihat dari apa desa sebelah itu seperti kebakaran, itu seperti apa Oh dulu? iya gini, kalau kadang-kadang mengeluarkan sinar. Hmm. Ini mengeluarkan sinar sampai setengah itu kan sering dulu. Sekarang ada listrik ya nggak tahu. Dulu ya Mbak ya. Ya sebelum ada listrik itu mengeluarkan sinar itu sering. Jadi terlihat dari kampung Ya sebelah dari itu. kampung cerah. Dulu kan lihatnya dari Ngerambe malah. Jadi sinar itu seolah-olah di sini memang ada perkampungan Ada, atau iya. perkotaan Ya, gitu Mbak itu ya. kampungan atau apa saya nggak tahu. Yang penting ada sinar. Itu sampai setengah jati ini. Dulu lihatnya dari sini Ngerambe sana malah. Soalnya waktu itu belum ada listrik kan, Iya. ada cahaya nyeleneh Ya itu kan kelihatan banget kan. kelihatan. Iya. Sekarang sudah ada listrik. Iya. Mbak, terkait yang di belakang jenengan ini kan sebuah palenggahan Iya. ya, sebuah tempat keramat. Di situ tadi kita melihat ada banyak sekali persajian, perdupan. Ada nggak tamu yang datang ke sini dengan tujuan hajat apa gitu, Mbak? Minta berkah atau apa gitu? Iya, tujuannya ya masing-masing. Orang banyak. Ya ada yang minta supaya cepat usahanya kembali lagi, cepat yang pengen hutang cepat nyarutang, macam-macam lah. Itu Bang ya. Ya, Jadi banyak yang datang ke sini orang yang ketika dalam kehidupan atau ekonominya itu sedang collab lah, anggaplah Iya. collab gitu ya. Datang ke sini Iya. dengan ritual itu bermalam atau berapa hari gitu, Mbak? enggak mesti mas. Kadang-kadang ya ada yang bermalam pagi pulang, kadang-kadang ya habis berdoa dia pulang, enggak sama lah. Namanya orang banyak kok. Dengan didampingi jenengan kayak. Yes, ya saya kan bukakan. Bukan itu dia kan berdoa sendiri menurut keyakinan masing-masing lah. Itu Bang ya. Ya. Terus hari-harinya gitu ada dipastikan hari apa yang bagus itu enggak? Oh, kalau hari biasa itu yang ramai Jumat Legi. Yang datang cuma legi ya. Kalau hari biasa itu ada saja orang berdoa, mau berdoa pada Tuhan kok. Ada saja. Syarat-syaratnya gitu bawa apa gitu. Paling ya bawa bunga, kalau nggak bunga ya bawa dupo lah udah. Oh gitu aja ya. Ya. Tapi dengan berdoa dengan cara keyakinan mereka masing-masing Ya, gitu ya. menurut keyakinan masing-masing, berdoa pada yang kuasa, mendoakan leluhurnya. Iya. Mudah-mudahan dapat barokah sababiyah dari sini. Iya, tetap kita tujukan ya permohonan itu semua kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Cuman lantaran Bang ya, lantaran Iya. tempat ini ya. Jadi doa itu mudah dikabulkan gitu ya. Iya. Jangan sebagai juru kunci sudah berapa tahun, Mbah? Ya, saya dari juru kunci mulai dari 2016. 2016 kayak. Iya. Dan tentunya sudah puluhan orang yang jenengan dampingi untuk datang ke sini 4. kayak. Oh, kalau wah ribuan Ribuan. Sudah ya. ribuan. Oh. Dan di antara mereka yang pernah jenengan antar itu pernah nggak yang kembali ke sini kita menceritakan, Mbah aku dengan keluarga Oh, seperti banyak, ini Mas. sukses itu. Sini syukuran banyak itu. Setelah dia berhasil syukuran. Oh gitu Bang ya. Seikhlasnya aja. Oh, Syukuran di sini selamatan. selamatan Ya. sebagai ucapan atau Bersyukur, iso bukti, nyarutang, iso iya. usahanya maju lagi itu banyak itu. bukti rasa syukur mereka Ya. karena ya lantaran tempat Mungkin ini. ada yang belum berhasil yang namanya punya apa itu Iya, koneksi orang kan masing-masing lah gitu. betul. Ya, ya. Iya, Mbak, pesan dari jenengan Mbah tentang tempat yang luar biasa ini seperti apa, Mbah? Ya kita sebagai generasi bangsa, kalau tidak kita yang nguri-nguri siapa nanti. Ini kan nguri-nguri budaya leluhur kita, mendoakan leluhur kita. Nanti nek diuri-uri wong luar muring awake dhewe. Oke. Kita sebagai generasi, sebagai penerus ya marilah kita jaga, kita uri-uri, kita budayakan kepada generasi kan gitu. Iya, dan kita simpulkan bahwa janganlah menganggap sesuatu itu dengan kalimat syirik atau musyrik gitu kan. Oh, enggak ada Ya, itu. ada kan. Ini kan tempat leluhur. Kita sebagai Orang generasi berdoa itu enggak ada yang musyrik, enggak ada yang syirik.
Yang syirik musyrik itu hanya ya syirik musyrik itu kalau Iya. gitu. Kalau bisa dibilang syirik, orang yang beribadah di Ka'bah, syirik Bang, ya? Iya. Bahwa berdoa itu pada Tuhan, di mana Iya. kita ada di situ ada Tuhan kan begitu. Betul, ya. betul ya. Itu kuncinya ke Tuhan gitu ya. Ya. Oke Mbah Yitno, terima kasih atas Matur ulasannya dan nuwun, penyampaiannya. masih. Sangat luar biasa sekali di sebuah tempat yang bernama Alas Ketonggo ya. Iya. Di sini kita sudah disampaikan Pak Yitno bahwa tempat ini memang tempat petilasan atau ya itu tadi ceritanya. Ya mudah-mudahan tayangan kali ini bermanfaat dan sedikit wawasan itu Mbak. Inilah tanah Jawa yang tentunya masih banyak misteri yang belum kita pecahkan. Oh, masih banyak Lah, Pulau iya. Jawa khususnya. Pulau Jawa ini sangat luar biasa sekali. Oke, semoga bermanfaat. Tuhan punya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.